Para bapak, para ibu, santai ayo, ngepar kiri kan, sekarang alhamdulillah. Jadi sebenarnya di orang dia di daerah Pasuruan pas tengah-tengah gitu. Pada ini bener bangsa kata cakap, kapan cakap. Jadi kalau simpulin aja bahasa gaduh-gaduh mah wajarnya. Tadi dia simpulin, alhamdulillah pada masihkan misi-misi mudah-mudahan para bapak, para ibu biasa kamu memberikan benar kamu memahaminya, menyebabkan mudah-mudahan naon anu bagi barati meninggalkan masih kaya manfaatna kamu orang sadayana. Alhamdulillah, terima kasih para moderator, mohon maaf lupa lagi. Ini saya untuk memberikan pemaparan visi dan misi dan program-program kerja saya. Salah satunya yang pertama visi saya ingin mewujudkan tata kelola pemerintahan desa Cisarua yang mandiri, yang sejahtera, berbudaya, berkualitas dan sumber daya manusia yang berakhlak mulia. Tentunya untuk ke sana kita melanjut ke visi, berarti kita berjalan ke misi. Misi saya di sini ada 8 poin, Pak. Yang pertama, mewujudkan pemerintahan desa Cisarua yang jujur, berwibawa, dengan pengambilan keputusan yang cepat dan tepat. Kedua, meningkatkan pembangunan dalam berbagai bidang. Ketiga, mengutamakan kejujuran dan transparan dalam kepemerintahan desa. Keempat, meningkatkan profesional dalam pelayanan masyarakat secara aktif dan kooperatif. Yang kelima, meningkatkan sumber daya manusia bagi komponen masyarakat yang terlibat dalam pembangunan desa. Keenam, meningkatkan peran serta generasi muda dalam kegiatan olahraga, seni, budaya, dan pembangunan. 7. Meningkatkan kesejahteraan desa yang dinamis dalam bidang pendidikan formal maupun non formal. 8. Dan yang terakhir, meningkatkan forum komunikasi dan kerjasama ulama dan umarok. Itulah misi saya, Pak. 8 poin. Kita melanjut ke program-program kerja saya. Program kerja saya ada 2 bidang. Yang pertama di bidang pemerintahan, yang kedua di bidang pembangunan. Bidang pemerintahan. Pemerintahan desa adalah unit terkecil dari pemerintahan nasional dan segala sesuatu permasalahan berawal dari desa. Untuk itu, pemerintah desa harus jujur, transparan, profesional, amanah, dan ramah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam cepat dan tepat. Dalam mengambil keputusan untuk menciptakan pemerintah desa tersebut, perlu dilakukan beberapa hal sebagai berikut ini. Keempat, yang pertama, pemerintahan pembenahan aparatur pemerintah desa yang mandiri perlu mengoptimalkan kinerjanya agar masing-masing bidang dapat berfungsi dengan baik dan melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksinya masing-masing, sehingga tidak terjadi tumpang tindih tugas, supaya aparat desa mendapatkan kepercayaan langsung dari masyarakat. Yang kedua, transparansi keuangan. Untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada kepala desa dan aparat desa, segala keuangan harus transparan dan terbuka. Masyarakat harus mengetahui sumber-sumber keuangan yang didapat dengan mengalokasikannya minimal 1 kali dalam setahun atas musyawarah masyarakat desa dan membuat laporan kepada BPD. Yang ketiga, sinergitas dengan BPD, Badan Permusyawaratan Desa, yang anggotanya adalah tokoh atau wakil masyarakat dan sebagai mitra sejajar kepala desa, serta menampung aspirasi masyarakat, harus terlibat dalam musyawarah terutama menyangkut masalah-masalah strategis terhadap pembangunan desa. BPD harus diminta pendapat sesuai tugas dan fungsinya. Keempat, meningkatkan pelayanan kepada publik. Pelayanan terhadap masyarakat perlu ditingkatkan sehingga masyarakat dengan mudah
mendapat pelayanan sesuai kebutuhan dengan tidak membeda-bedakan status dalam masyarakat. Sepanjang pelayanan menjadi kebutuhan masyarakat tidak bertentangan dengan norma-norma dan hukum yang berlaku. Itu di bidang kepemerintahan. Sekarang di bidang pembangunan. Pembangunan, Pak. Saya dibagi ada dua. Yang pertama, bidang pembangunan kerohanian, berarti bersifatan berkaitan dengan keagamaan. Yang kedua, di bidang pembangunan bersifatan berkaitan dengan pembangunan fisik yang kasat mata. Yang pertama, pembangunan kerohanian. Bila mana saya menjadi kepala desa, ada ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dorongan semua parlemen warga desa Cisarua, saya sudah membuat konsep dan program saya, yaitu yang pertama saya akan mempereratkan jalinan silaturahmi di antara umat dan ulama. Saya sudah bikin konsep program, yaitu Jumat Keliling, Pak. Jumat Keliling, di situ ada momen yang paling bahagia, yang paling mulia. Kenapa? Kita bisa saling menghargai satu sama lain di antara umat dan ulama. Yang kedua, kita bisa saling bertatap wajah dan bertemu dengan masyarakat secara langsung. Kenapa? Salah satu nama apa? Bila ada warga yang punya keluhan, yang punya mereka aspirasi, kita bisa menampung di situ, Pak. Sambil kita pada Jumat, kita sambil ngopi bareng, insya Allah. Itu. Yang kedua masih di bidang pembangunan, di bidang kerohanian. Bidang pembangunan akhlak diarahkan untuk menjadi manusia yang berakhlak karimah. Sarannya adalah pengajian-pengajian sudah biasa, alhamdulillah di Cisarua ya, sudah penuh. Majelis taklim serta kegiatan-kegiatan positif seperti mengadakan kegiatan peringatan hari besar atau PHBI yang di dalamnya selain ceramah dari para ulama atau ustaz setempat juga diisi dengan perlombaan-perlombaan musyawarah dacil, cerdas, cermat dan lain-lain sebagai berikut. Hal ini perlu mendapatkan perhatian yang serius, terutama generasi muda untuk menghadapi tantangan zaman yang semakin modern ini. Itu, Pak. Mudah-mudahan visi dan misi sebagai kerohanian, pembangunan keagamaan. Yang kedua, pembangunan jasmani, berarti pembangunan yang mengandung ke fisik yang kasat mata. Yang pertama, pembangunan sarana air bersih. Pada dasarnya, tujuan pembangunan sarana air bersih ini dimaksud untuk penyediaan pelayanan dasar masyarakat tentang air bersih guna memenuhi kebutuhan pokok dalam peningkatan kualitas kesehatan, meningkatkan budaya bersih di lingkungan masyarakat, serta mengembangkan sanitasi lingkungan. Penyediaan air bersih, air minum meliputi pengawasan terhadap kualitas dan pemanfaatan air, pengelolaan sampah, meliputi cara pembuangan sampah dan cara penggunaannya. Yang kedua, pembangunan sarana infrastruktur transportasi. Pembangunan sarana transportasi diarahkan untuk menjadi perekonomian masyarakat, yaitu dengan pengaspalan jalan pokok, terutama jalan gang lintas kampung dan jalan lintas persawahan. Yang ketiga, pembangunan sarana pendidikan formal dan formal, memberikan kepedulian kepada sekolah yang ada di wilayah desa Cisarua, terutama kepada pesantren, madrasah, TPA dan majelis taklim. Keempat, pembangunan di bidang olahraga, memberikan pembinaan bagi keolahragaan desa dengan cara memberikan aset permodalan untuk Karang Taruna desa sehingga pengembangan potensi pada cabang-cabang olahraga dapat berjalan secara optimal. Kelima, pembangunan di bidang pertanian. Sebagian besar pendapat penduduk desa Cisarua
adalah dari hasil pertanian, sehingga perlu perhatian khusus terhadap apa yang menjadi kendala para petani. Salah satunya seperti sulitnya mendapatkan pupuk bersubsidi. Dengan demikian, desa akan hadir memberikan peningkatan pemodalan melalui BUMDes dan unit koperasi, sehingga kita diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan para petani desa. Dan yang terakhir, program saya yang keenam, pembangunan di bidang sosial dan kemasyarakatan, meliputi yang pertama, mengoptimalkan kinerja RT dan RW serta kadus. Yang kedua, pembinaan PKK desa. Yang ketiga, memfungsikan karantina desa. Yang keempat, mewujudkan terciptanya koperasi unit desa atau KUD. Yang kelima, memberikan santunan kepada warga yang kurang mampu, anak yatim, piatu dan jompo. Dan yang keenam, kebersihan lingkungan. Ketujuh, keamanan lingkungan. Dan kedelapan, perekonomian yang mandiri. Nah, di sini saya akan memberikan sedikit, Pak. Masih ada waktu ya, Pak? Nah, yang keenam, kebersihan lingkungan dan keamanan lingkungan. Saya bila amanah jadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membimbingkan terobosan program di mana kebersihan lingkungan, yaitu saya akan membikinkan menempatkan tempat tong sampah khusus di depan-depan rumah. Kenapa? Ini salah satunya kebersihan sebagian dari iman. Ngajaukan madorot separah saya berenang. Ngajaukan madorot, jadi orang membuang sampah kalau kata tanah, berarti kan madorot ya. Tadi dia simkuring, punten yang dia simkuringan. Tadi simkuring, dia pada ayat program nyata tong sampah bank sampah. Tong sampah bank sampah. Di dia kami ayat 2 anu hiji non organik, anu kedua organik. Anu disebut non organik nyaeta basa plastik, bekas-bekas aqua, itu namanya non organik. Non organik berarti pupuk ya, bekas-bekas makanan gitu ya. Non organik berarti bersifatan dengan sampah, bisa jadi rongsokan. Tapi dinya kurang kelola. Kita kembalikan, jadikan aset. Apakah mau dikelola sama pemerintah atau kita dikembalikan kepada Karang Taruna ke RW, itu bisa. Itu namanya. So, yang ketujuh ya, keamanan dan lingkungan. Keamanan lingkungan. Saya sudah membuat konsep program. Jadi akan memperkuatkan yang sudah, yaitu pos kamling atau pos ronda keamanan. Itu yang utama kita dorong. Yang kedua, saya akan memberikan fasilitasi berupa untuk memberikan komunikasi buat monitor, yaitu berupa HT. Jadi gampang, orang buka HT setiap pos bisa kita monitoring. Yang kedua, yang ketiga, saya akan bikin mobil patroli keliling buat operasinya buat operasi patroli keliling. Jadi enggak diamanahku pada Linmas keliling ditinjau kepada setiap RW pos ronda keliling. Yang keempat, saya memberikan fasilitasi untuk keamanan, yaitu saya akan memasang CCTV setiap pos ronda. Kenapa? Lamun kurang kayak keterjadian ketika penting, mohon maaf, untuk tanda bukti buat keamanan, buat yang berhukum kepada kepolisian, orang kayak bukti gampang, yang menekun cross check langsung dikasih orang kayak tanda bukti. Begitunya. Alhamdulillah pemaparan Mabdi, visi dan misi program Mabdi. Mudah-mudahan orang sadana aya manfaatna. Terus mudah-mudahan para bapak para ibu biasa menyimakna, terus biasa memahaminya atas
Abi secara nyariosna kurang begitu lugas ya. Yang terakhir, abdi atas nami calon kepala desa membawa amanah, apakah dari aparat panitia, apakah dari sambutan penyelenggara panitia atau aparat lembaga desa, sekaligus ajakan dari Bapak Lurah. Kami menyatakan siap mengawal demokrasi pemilihan pilkades tahapan periode tahun 2021 yang kondusif, yang tertib dan aman, lancar, satu saling menghargai satu sama lain. Untuk memberi jawaban pembangunan Desa Cisarua ke era yang lebih baik dan lebih baik. Yang terakhir, selanjutnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kami mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dukungannya dari warga semua wilayah Desa Cisarua. Kami atas nama Doni Ismail siap menjadi kepala desa periode tahun 2021 sampai tahun 2027. Mudah-mudahan kita semua berjalan ada ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedikit saya tentunya siap, kemungkinan nyimak ya Pak Josi Abi gitu ya. Ini dijawab Abi Musri. Purwakarta istimewa, ini yakin ya dijawab. Purwakarta istimewa, Cisarua bisa, ya siap. Purwakarta istimewa, Cisarua bisa. Ya. Terima kasih atas sudah memberikan waktu dan pemaparan visi dan misi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.